dan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia yang tadi kita sama-sama dihadiri secara rekaman dan telah memberikan sambutan yang tentunya akan kita jadikan pedoman untuk kita melaksanakan tugas, melaksanakan program penggerak sekolah penggerak di Kabupaten Banyuasin. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SMA, teman saya Haji Mas Herdata Musa SH MSI. Terima kasih atas kehadirannya. Dan di tengah-tengah kita hadir yang terhormat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMT Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Subiyoto MAP. Terima kasih. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Subianto SIP. Terima kasih atas kehadirannya. Hadir juga di tengah-tengah kita Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Bapak Aminuddin SPD SIP MSI. Sekretaris Dinas Kepala Bidang Kasubag pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Kemudian hadir Kepala Sekolah Penggerak baik SMA, SMP, SD dan PAUD yang sangat kami hormati. Kemudian hadir juga di sini yaitu Koordinator Wilayah 21 Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Kemudian Kepala Sekolah TK, KB, SD, SMP, SMA, SMK dan LSD dan para pengawas pendamping program sekolah penggerak yang kami hormati, yang saya banggakan dan saya cintai para guru program sekolah penggerak di Kabupaten Banyuasin, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat barokah, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini kita masih sama-sama diberi nikmat, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dan khusus untuk Kabupaten Banyuasin pada level 3. Dan insya Allah pada tanggal 20 Desember menjelang raya Natal, seluruh kabupaten kota ditetapkan pada level 3 kabupaten COVID-19. Dan alhamdulillah bahwa Allah masih memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti dan menghadiri acara yang sangat mulia. Sangat kita banggakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dengan segala tingkatannya. Pada hari ini kita laksanakan forum pemangku kepentingan terhadap rencana program sekolah penggerak di Kabupaten Banyuasin. Tentunya alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita mudah-mudahan senantiasa mendapat syafaatnya hingga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan menyampaikan kata sambutan, izinkan saya secara
pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin, pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-76 tahun dan Hari Guru Nasional tahun 2021 yang bertepatan pada hari ini, yaitu tanggal 25 November 2021. Tentunya dengan moto dan tagline kita bersama-sama, bangkit guruku, maju negeriku Indonesia, tanggung jawab Indonesia ini. Inilah yang harus kita sama-sama tanamkan pada jiwa kita masing-masing pada hari Minggu ini, adalah kita membangkitkan semangat para guru-guru kita. Maka kita simbolkan bangkit guruku, maju negeriku Indonesia, tanggung Indonesia. Inilah pada kesempatan yang berbahagia ini, seyogyanya acara ini akan dibuka langsung oleh Pak Bupati. Namun pada hari ini beliau sudah menjadwalkan acara di Kecamatan Aituka. Kita ada kunjungan dari Dirjen Menteri Kementerian Pertanian. Dan alhamdulillah untuk menyukseskan program Satu Sapi Satu Kakak, kita mendapat bantuan dari pusat lebih kurang 1.000 sapi yang akan kita sebarkan di Kabupaten. Oleh sebab itu beliau hanya menyampaikan salam mohon maaf tidak bisa dihadir di tengah-tengah kita, maka beliau mengamanahkan kepada kami dan beliau menitipkan oleh-oleh pada guru-guru kita, pada pengurus PGRI, para guru-guru penggerak, para sekolah-sekolah penggerak, dengan oleh-oleh sebagai berikut. Pergi ke warung membeli tomat. Tomat dibeli di warung Pak Jalal. Untukmu guru yang terhormat, selamat memperingati Hari Guru Nasional. Bukan lupa kepada guru, maka beliau menitipkan pesan juga melalui untayan kata-kata. Di tengah hutan banyak orang berburu, pergi berburu membawa belati. Sungguh besar jasa sang guru menjadikan Askolani jadi bupati. Itulah pesan beliau. Artinya secara fisik beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, namun doa restu, dukungan, komitmen yang sudah kita tandatangani secara bersama-sama tadi, di mana kita berkomitmen, kita bertekad untuk mendukung sepenuhnya terhadap program sekolah penggerak ini dalam rangka kita mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita mewujudkan sukses maju untuk semua dan menyukseskan Kabupaten Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Tentunya ini dapat kita lakukan melalui kita bersama-sama saling bahu-membahu, saling bekerja sama untuk kita menyukseskan program sekolah penggerak yang ada di Kabupaten. Secara data bahwa sekolah penggerak di Kabupaten Banyuasin ada lebih kurang 31 penggerak sekolah yang sudah disampaikan melalui laporan ketua panitia tadi. 2 sekolah PAUD, 4 sekolah SD, 6 sekolah SMA, kemudian sekolah SLB, kemudian sekolah-sekolah lainnya sehingga dan lebih kurang 31. Inilah yang
merupakan salah satu untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bekasi. Tentunya kita mengetahui bahwa kunci keberhasilan pembangunan yang kita lihat pada negara-negara yang maju adalah kuncinya tersedianya penduduk kita yang terdidik, penduduk kita dalam jumlah dan jenis tingkat pendidikan yang memadai. Inilah kunci keberhasilan pada negara-negara maju, termasuk Indonesia merupakan negara berkembang menuju ke negara maju. Maka kita harus mampu menyediakan penduduk yang terdidik, baik jenis maupun tingkatan yang memadai. Dan tentunya untuk mencapai baik itu dalam visi misinya Bupati Banyuasin, visi misinya Pak Gubernur, terkhusus visi daripada Indonesia Maju. Dan kita kembali kepada Kabupaten Banyuasin, kita harus mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Bangkit di sini adalah Banyuasin yang berdaya saing tinggi, Banyuasin yang aman, Banyuasin yang nyaman, Banyuasin yang guyup, Banyuasin yang kreatif, Banyuasin yang inovatif, Banyuasin yang takwa, adil dan sejahtera. Kalau saya melihat dari laporan Ketua Panitia sambutan yang mewakili dari Dinas Pendidikan maupun dari Dirjen PAUD tadi, kuncinya ada di bangkit untuk kita mensukseskan program sekolah penggerak. Kenapa sekolah penggerak harus menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing? Lalu kalau kita melihat daripada merdeka belajar, merdeka dapat kita lakukan manakala Banyuasin aman, nyaman, guyup. Bagaimana kita membentuk siswa-siswi kita supaya mampu berdaya saing? Maka kita harus meningkatkan kompetensi daripada anak didik kita, baik guru maupun siswanya. Maka itu ada di kreativitas, ada di inovatif. Maka kita harus menyediakan akhlakul karimah bagi para siswa kita yang namanya takwa. Jadi bangkit itu sebenarnya sudah termaktub semuanya dalam program sekolah. Jadi wajarlah kalau bupati selaku kepala daerah sangat mendukung sepenuhnya terhadap program sekolah penggerak yang ada di Kabupaten. Berbicara masalah kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuasin, maka lagi-lagi baik itu program sekolah penggerak secara khusus maupun program sekolah secara umum yang ada di Kabupaten Banyuasin, pemerintah harus benar-benar mendukung supaya kita bisa melaksanakan 3 aspek. Untuk misi yang pertama sesuai dengan program Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kalau kita ingin mencapai itu ada 3 aspek khusus untuk masalah pendidikan. Yang pertama adalah aspek kelembagaan. Aspek kelembagaannya apapun itu, apakah PAUD, SD, SMP, SMA, itu adalah lembaga. Berbicara kelembagaan, apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan dari Provinsi Sumatera Selatan, Pak Mas Herdata tadi, untuk kita meningkatkan daripada kelembagaan ini, maka harus tersedia sarana dan prasarana. Maka lembaga itu kita bisa melihat apakah ruang kelas sudah cukup, apakah ruang kelas sudah bagus,
Kalau sudah bagus, apakah di dalam kelas tersebut sudah representatif atau tidak untuk proses belajar? Maka itu semuanya sudah kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta para kabin khusus di Kabupaten. Dan hal ini sudah terbukti bahwa secara makro anggaran dari seluruh APBD kita yang 2.215 miliar lebih, 30% sudah kita peruntukkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kalau kita secara makro, tetapi untuk pembangunan secara mikro menyangkut masalah kelembagaan, maka kita sudah hampir 17 sampai dengan 18% itu sudah kita alokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana, termasuk dana termasuk dan fisik maupun non fisik, itu juga termasuk dalam struktur APBD yang kabupaten. Alhamdulillah peningkatan dana kita tahun kemarin mencapai 79, tahun ini bisa mencapai 149, Pak. Amin. Itu untuk sarana dan prasarana. Nah, berbicara apalagi sekarang sudah ada undang-undang tentang guru dan dosen, maka untuk meningkatkan daya saing, untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan kompetensi kita supaya kita mampu berdaya saing, maka kita harus meningkatkan kualitas. Maka yang tidak kalah pentingnya adalah aspek yang kedua adalah guru. Maka guru ini harus kita tingkatkan kompetensinya. Guru harus kita tingkatkan kualitas. Apalagi pada saat ini jangan sampai guru mengambil zona nyaman, tetapi tidak mampu meningkatkan bagaimana siswa nanti aspeknya ketika ini menjadi aspek yang berkualitas. Inilah maka guru ini harus kita tingkatkan secara kompetensinya. Maka salah satu visi Indonesia Maju memprogramkan yang namanya program sekolah penggerak supaya kita mampu untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kompetensi para guru yang nantinya akan mendidik para anak didiknya. Maka kualitas ini dapat kita tingkatkan melalui aspek yang ketiga yang namanya aspek siswa. Maka kalau kita berbicara aspek pendidikan, aspek kelembagaan menyangkut masalah sarana dan prasarananya. Yang kedua aspek gurunya, bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Baru sebagai objek yang harus kita lakukan dan kita tingkatkan kualitasnya sebagai generasi penerus adalah siswa. Bagaimana siswa bisa mempunyai kompetensi yang tinggi kalau kompetensi gurunya di bawah. Maka zona nyaman ini bukan hanya datang pagi, pulang petang, kemudian masuk kelas, buka halaman sekian, baca, pulang, selesai, jam 12, waktunya pintar, mau bodoh, asal. Inilah program sekolah penggerak ini untuk memacu pada guru ini yang mulai hari ini kita didik bagaimana cara melaksanakan program sekolah penggerak, dan kita sediakan waktu 1 hari penuh ini untuk kita meningkatkan kompetensi para guru. Barangkali berulang saya mengatakan kompetensi ini dapat kita laksanakan, kita mampu sebagai sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, sehingga kita bisa berkompetensi satu dengan yang lain. Maka dalam kapasitas apapun pekerjaan kita, yang pertama kita harus punya yang saya sebut berulang-ulang kali di mana tempat yang namanya PKS. P yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan harus kita ambil mungkin melalui Pak Kuser. Pengetahuan kita ambil kita dengan membaca, menulis, melihat,
dan lain sebagainya. Mungkin melalui rekan-rekan dan sekitarnya. Maka kita harus banyak pengetahuan sehingga kita bisa mampu untuk berkompetensi dan berdaya saing. Pengetahuan yang banyak, tetapi kita tidak punya keterampilan, tentunya akan sia-sia. Maka keterampilan ini sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa menelurkan pengetahuan kita kalau kita tidak bisa mempraktekkan bagaimana melaksanakan dengan baik kepada para anak didik kita. Lalu kita kembalikan kepada sikap dan perilaku. Baik itu guru maupun siswa, sikap dan perilaku ini harus menjadi hal yang sangat penting. Karena guru adalah panutan. Guru adalah seorang pahlawan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Maka sampai istilah mengatakan kalau guru kencing berdiri, maka anak muridnya akan kencing berlari. Maka sikap dan perilaku ini perlu diperhatikan bagi kita seorang guru. Maka oleh sebab itu hari ini melalui program sekolah penggerak ini kita sudah ada 31 sekolah dan alhamdulillah di Provinsi Sumatera Selatan kita merupakan bagian yang ketiga untuk melaksanakan program sekolah penggerak guna kita sama-sama untuk mengisi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku guna kita telurkan kepada anak murid kita, di mana yang namanya program ini adalah program pendidikan holistik. Kalau holistik berarti menyeluruh. Menyeluruh ini maka kita bukan hanya mendidik pengetahuan saja, tetapi bagaimana sekolah penggerak ini menciptakan para anak-anak didiknya menjadi anak-anak didik yang berkarakter, yang bermoral, yang berspiritual, yang anak didik kita punya keterampilan, punya kemandirian dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali kisi-kisi daripada sekolah penggerak. Yang kedepannya bahwa sekolah penggerak ini sebagai tempat wabah percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain untuk kedepannya. Oleh sebab itu ini sebagai katakanlah pilot proyeknya dari 31 ini, bagaimana program sekolah penggerak ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah sudah mendukung sepenuhnya bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana saya sebutkan tadi, baik aspek kelembagaan, aspek keguruannya, aspek kesiswaannya. Hal ini terbukti bahwa pada hari ulang tahun PGRI yang ke-76, pada hari ulang tahun guru yang kita laksanakan pada hari ini tanggal 25 November 2021, dan alhamdulillah bahwa Bupati kita Bapak Haji Asqalani SHMH beserta Wakil Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin diundang ke Jakarta pada hari besok guna menerima penghargaan Anugerah Dwi Praja Nugraha tahun 2020. Tentunya penghargaan ini adalah sebagai bukti kepedulian kepala daerah terhadap guru. Ini membuktikan bahwa apa yang saya katakan tadi, bahwa bupati wakil bupati bukan main-main untuk mendukung sepenuhnya tentang kemajuan pendidikan di Kabupaten Banyuasin. Ini harapan kita, mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar, dan kita semua mendapat barokah hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan, dapat menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagai modal kita untuk melaksanakan program sekolah penggerak melalui pakar-pakar narasumber yang sudah kita sediakan pada hari ini, dan nantinya secara tulus dan jelas ini kita dapat laksanakan dengan baik. Bicara lagi dengan program sekolah penggerak, maka sekolah penggerak sebenarnya tagline ini sudah disampaikan oleh Pak Bupati.
tinggal bagaimana kita mewujudkan. Maka program sekolah penggerak itu bagaimana kita menciptakan, yaitu untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Bagaimana kita memanfaatkan fisik kita untuk bekerja keras guna memajukan pendidikan yang ada di kabupaten masing-masing. Kemudian cerdasnya bagaimana kita mengolah akal pikiran kita dengan menambahkan pengetahuan secara makro apa yang dikatakan pendidikan holistik yang dimaksud dengan program sekolah penggerak ini ada di bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas dalam rangka kita mendidik anak didik kita untuk membentuk karakter. Merdeka belajar, mungkin anak-anak bisa diajak santai belajar, tapi substansinya tercapai. Belajar mungkin di luar ruangan, tidak harus secara formal dalam ruangan. Bagaimana belajar secara bergembira, bagaimana belajar secara terbuka, tidak ada mewakili galau-galau tapi guru dan ada guru, sekolah, tetapi murid. ragu sikap dan ditulis kan. bahwa ada guru dan ada baik dan ditulis. kali inilah tujuan ada kita melaksanakan program sekolah penggerak. Dan pada akhirnya nanti bahwa di samping program sekolah penggerak, bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu harus berasal dari guru penggerak. Dari guru penggerak, kalau selama ini menjadi kepala sekolah harus kita melalui tes beberapa tahap, yaitu tahap pertama mungkin kita seleksi administrasi, kemudian kita tes kembali misalkan dia mengikuti diklat, lalu kita diklatkan, lalu dia lulus, baru kita kandidatkan dia menjadi calon kepala sekolah. Tetapi itu tidak bisa dilakukan lagi mulai tahun 2021 ini. Dan terakhir kita melaksanakan yang minggu kemarin ada 31 calon kepala sekolah untuk menjadi kepala sekolah. Tetapi mulai tahun 2022 calon kepala sekolah berasal dari guru-guru yang lulus menjadi guru penggerak. Wih. Makanya kemarin kita paksakan untuk untuk diklat terhadap calon kepala sekolah yang lulus untuk menjadi bakal calon kepala sekolah. Artinya jika saya laporkan kepada Pak Bupati langsung di ACC kita akan diklat terakhir pada tahun 2021. Ini yang harus kita sama-sama laksanakan. Sekali lagi barangkali mumpung masih dia dalam satu kelompok itu bisa jadi lambung kalau ada bentuk ada pengawas yang kasingnya berarti kan tak perlu. Dapat kami belum ada pengawas yang penting yang mereka ada yang merubah baik. Bangkit adil dan sejahtera. Kan di sini kan ada 5 visi, salah satunya sudah saya sebutkan meningkatkan daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan yang kesehatan berkualitas. Bagaimana untuk mewujudkan 5 misi tersebut, Bapak Bupati sudah meluncurkan 12 gerakan bersama masyarakat. 12 gerakan bersama masyarakat. Kalau saya sudah membaca sedikit tentang program pendidikan sekolah penggerak ini atau program pendidikan holistik, kemudian pendidikan holistik, semuanya barangkali bisa terakomodir di dalam 12 gerakan bersama masyarakat. Yang pertama, tidak ada istilah si manis yang saat ini sudah mulai booming dari Dinas Pendidikan. Banyak sudah kita buka dalam YouTube itu. Siswa membaca dan menulis. Barangkali nanti adalah program dari Dinas Pendidikan. Secara teknis bagaimana mewujudkan si manis ini barangkali sudah disampaikan oleh Kepala Dinas beserta jajarannya. Kemudian yang kedua, kita ada Begesa, beragam edukasi kesadaran masyarakat hidup sehat. Ini ada 7 inovasi. Bagaimana kita meningkatkan di dalam 7 inovasi, ada UKS kalau dulu zaman. Bagaimana kita salah satu daripada program sekolah penggerak ini agar anak didik kita tetap sehat. Maka itu bisa diinovasikan.
melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan yang namanya Pembesar. Lalu ada Banyuasin religius. Di situ kita ada launching yang sudah kita laksanakan yang namanya Gema, gerakan menuntut amal. Gerakan menuntut amal kalau berbicara pendidikan holistik itu sudah ada dalam rangkuman program asal rutin berjamaah. Bagaimana kita mendidik anak sedini mungkin akhlakul karimahnya untuk zakat, infak, sedekah. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita mungkin dalam perilakunya yaitu melalui gerakan menuntut amal. Dan ini bisa masuk dalam program sekolah. Simanis masuk, Begesa masuk, Gema. Lalu kita ada yang namanya petani bangkit. Dan ini selaras dengan sukses mandiri pangan. Tetapi Banyuasin ada yang namanya program dalam kita petani bangkit. Inovasi untuk mewujudkan petani bangkit ini, kita ada yang namanya kertas, gerakan tanam sayur, gerakan pengembangan perikanan rakyat terbang perak, gemar tugas gerakan memelihara ternak unggas, ada baru tanaman obat-obatan rempah ujian, kemudian ada puluhan buah. Kenapa saya katakan dalam contoh sekolah penggerak bagaimana kita mendidik anak didik kita kemendidikan, kita ajarkan kepada anak didik kita memanfaatkan pekarangan lahan sekolah. Jadi 5 launching gerakan ini bisa dikontribusi oleh sekolah-sekolah dengan pemanfaatan lahan sekolah untuk kita melaksanakan yang namanya 5 gerakan tersebut melalui petani. Lalu berbicara infrastruktur bagus, berarti bukan hanya jalan, tetapi bagaimana kita menata sekolah ini supaya sarana prasarananya menjadi. Kemudian kita juga ada yang namanya yaitu Pro Rakyat, program optimalisasi rumah rakyat. Artinya di sini bisa berkontribusi bagi para kepala sekolah dan guru-guru terhadap orang-orang tua, wali murid. Dapat kita usulkan di mana murid kita yang memiliki orang tuanya rumah tidak layak huni, bisa kita menyampaikan program, tidak harus kita melakukan, menyampaikan mungkin melalui Basnas, menyampaikan melalui dinas perumahan kawasan dan pertanahan, kawasan pertanahan. Artinya bisa kita lakukan kalau kita berbicara pendidikan Palestina, artinya pendidikan secara menyeluruh tentang program sekolah penggerak ini. Dan terakhir bahwa kita adalah yang namanya sistem pemerintahan terbuka melalui inovasi terbuka. Banyak inovasi yang sudah kita laksanakan dan kita sudah dapat penghargaan 2021 ini adalah inovatif performa, di mana inovasi-inovasi ini sudah kita masukkan ke dalam 3, yaitu inovasi performa. Inilah salah satu daripada yang harus kita laksanakan untuk kita menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan ini terbukti bahwa kemarin kita sudah rilis dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini bahwa kabupaten merupakan mampu untuk menurunkan angka kemiskinan 0,42% dengan program yaitu Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera. Angka kemiskinan kita turun 0,42%. Dan kita termasuk dari 53 kabupaten kota yang mampu menurunkan angka kemiskinan dari 546 kabupaten kota. Angka kemiskinan tingkat provinsi Sumatera Selatan ini juga kita nomor 23 setelah Lahad dan Oku Timur. Baru 3 besar kabupaten kota yang mampu menurunkan angka kemiskinan, dan ini juga berkontribusi kepada pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Pertumbuhan penduduk kita meningkat dan lain sebagainya melalui apa yang dikatakan oleh Pak Bupati 1, 5, 7, 12. 1 visi, 5 misi,
7 program anggaran, 12 gerakan bersama masyarakat. Semuanya harus kita dukung secara bersama-sama guna mewujudkan Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Sekali lagi kami mengharapkan kiranya acara ini dapat diikuti dengan seksama. Jangan hanya menghabiskan waktu saja, tetapi ketika pulang tidak bawa apa-apa terhadap acara kita pada hari ini. Dan nantinya setelah selesai acara ini, masing-masing sekolah harus mewujudkan daripada sekolah penggerak ini. Inilah harapan kita, dan kami nama pemerintah mengapresiasi terhadap acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat menyukseskan daripada program untuk Banyuasin Cerdas. Program Banyuasin Cerdas salah satunya adalah tergantung daripada guru-guru yang ada di kabupaten. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan barokah, hidayah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup dan saya buka, ada lagi titipan dari Pak Bupati melalui untayan kami. Pohon pisang, pohon pepaya, pohon mangga, pohon stroberi. Bapak Ibu guru yang telah berjasa, terima kasih atas ilmu yang kau beri. Jalan-jalan ke Mekarti Jaya, pulangnya jangan lupa membeli pepaya. Wahai guruku yang tercinta, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Forum pemangku kepentingan dalam melaksanakan program sekolah penggerak atas nama Bupati Banyuasin, saya buka secara resmi. Demikian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.